Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang kimia kelas 12. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang sel elektrokimia, di mana yang akan dijelaskan di sini tentang definisi dari sel elektrokimia itu apa, kemudian yang kedua sel volta, yang ketiganya sel elektrolisis, dan yang keempatnya tentang korosi. Untuk sel elektrokimia itu sendiri adalah tempat terjadinya aliran elektron yang ditimbulkan oleh perubahan energi kimia menjadi energi listrik ataupun sebaliknya. Sebaliknya berarti dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, hal ini dimungkinkan dengan terjadinya pemisahan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi atau yang kita singkat biasanya dengan reaksi redoks. Untuk sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua. Ada yang pertama sel volta, yaitu sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks spontan dan menghasilkan arus listrik. Jadi pada sel volta ini terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan yang kedua ada sel elektrolisis. Ini adalah sel elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks tidak spontan dan memerlukan arus listrik dari luar. Jadi pada elektrolisis ini dia terjadi perubahan dari energi listrik menghasilkan suatu reaksi kimia. Selanjutnya ada penemu sel volta. Nah, di sini ada dua orang untuk penemu sel volta, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Nah, yang pertama ada Galvani. Galvani ini merupakan ahli fisiologi berkebangsaan Italia yang menyatakan adanya sifat listrik pada tulang hewan. Nah, ia membuktikannya melalui percobaan pada tulang katak. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Alessandro Volta. Dia itu adalah ahli fisika yang juga berkebangsaan Italia, melakukan percobaan yang sama dan menyatakan bahwa aliran listrik yang terjadi itu adalah karena kontak logam yang tidak sama. Selanjutnya ada rangkaian sel volta. Ini rangkaian sel volta. Yang pertama terdiri dari ada voltmeter. Nah, di sini voltmeter itu adalah komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, kemudian komponen yang lainnya di sini ada anoda. Anoda pada sel volta ini adalah elektroda negatif, di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Nah, di sini pada gambar yang menjadi anoda adalah logam seng yang dipakai ya. Kemudian komponen yang ketiga ada katoda. Katoda itu merupakan elektroda positif di mana tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Dan logam yang dipakai pada katoda dari gambar ini adalah Cu atau tembaga. Nah, kemudian untuk yang terakhir, komponen yang terakhir ada jembatan garam. Nah, jembatan garam ini dia berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Nah, dalam gambar ini jembatan garam yang dipakai adalah senyawa natrium sulfat. Nah, untuk reaksi dalam sel volta yang terjadi itu tadi sudah disebutkan di sini dari gambar ya, bahwa di anoda ini digunakan seng yang dilarutkan dalam seng SO, dalam seng sulfat yang berfungsi sebagai elektroda negatif.
Dan di katodanya sendiri di sini menggunakan tembaga yang dilarutkan ke dalam CuSO4. Nah, pertama untuk rangkaian sel volta ini reaksi terjadi pada anoda terlebih dahulu, di mana ketika logam Zn dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan Cu2+, maka yang terjadi proses awal itu ada pada seng, ada pada reaksi di anoda, di mana seng akan melepaskan 2 elektron dengan reaksi seng menghasilkan Zn menghasilkan Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Nah, ini reaksinya karena seng ini bersifat lebih reaktif dibandingkan dengan atom Cu ya. Nah, kemudian elektron yang dihasilkan ini nanti akan melewati kawat dan akan masuk ke arah logam Cu di katoda. Nah, logam Cu di katoda ini, elektron yang masuk ke dalam logam Cu di katoda ini, dia akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang terdapat pada larutan. Dengan reaksinya ditulis dengan Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, elektron kawat tadi itu mengalirkan arus listrik atau elektron yang masuk atau keluar dari suatu larutan sehingga muncul suatu tegangan listrik yang dapat ditampilkan dari voltmeter. Nah, kemudian reaksi di anoda dengan reaksi di katoda kalau kita jumlahkan menjadi reaksi total, di mana hasilnya adalah Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ plus Cu. Selanjutnya ada notasi sel volta, potensial reduksi standar, dan deret volta ya. Jadi yang pertama di sini notasi sel volta itu adalah hasil reaksi pada sel volta yang ditulis menggunakan diagram sel volta. Nah, diagram selnya adalah sebagai berikut. Di sini yang tadi langsung ditulis. Ini sebetulnya kalau rumusnya sendiri kita tuliskan reaksi di anoda, kemudian dibatasi dengan tanda garis 2 ini adalah jembatan garam, kemudian kita tulis reaksi di katodanya. Nah, kalau misalkan di sini ada logamnya, kita asumsikan sebagai A dengan B. Untuk reaksi di anoda kita tulis A menjadi AX+, kemudian tanda jembatan garam B Y+ menghasilkan B. Kalau misalkan kita turunkan dari gambar yang tadi, maka dapat kita tulis Zn menjadi Zn2+, kemudian garis 2 ini atau tanda jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Nah, kemudian ada potensial sel standar. Jadi dalam suatu sel volta itu memiliki nilai potensial sel standar atau E0 sel, di mana rumus matematisnya dari potensial standar itu dapat kita tuliskan E0 sama dengan E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Kemudian selanjutnya ada deret volta. Ini adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam. Nah, sifat deret volta itu adalah sebagai berikut, di mana semakin ke kanan nilai logamnya itu dia semakin mudah tereduksi atau nilai E0 itu lebih positif. Nah, semakin ke kiri nilai logam semakin mudah teroksidasi dan nilai E0-nya itu lebih negatif. Sel elektrolisis ya. Nah, untuk pengertian dari sel elektrolisis di sini adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan ya.
Nah, untuk reaksi sel elektrolisis juga dapat didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat dengan menggunakan arus listrik. Nah, di sini susunan elektrolisis yang pertama ada sumber listrik ya, tentunya untuk menyuplai arus searah, biasanya digunakan baterai. Kemudian yang kedua ada anoda seperti tadi di sel volta. Di sini juga ada elektrodanya, tentunya ada elektroda anoda di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian yang ketiga ada katoda, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan yang terakhir ada larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit di sini yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Nah, kemudian ada reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis hampir sama seperti tadi dalam sel volta. Ada reaksi di anoda, ada juga reaksi di katoda. Nah, untuk reaksi di katoda ini dia tidak tergantung pada jenis elektrodanya. Jadi kan digunakan elektroda. Nah, itu untuk reaksi di katodanya sendiri dia tidak tergantung pada jenis elektrodanya menggunakan logam apa. Tetapi langsung dilihat dari kationnya. Kation itu adalah ion positif. Nah, kalau misalkan larutan elektrolitnya itu berupa lelehan, maka kationnya dia dapat tereduksi dengan persamaan reaksi Mn plus Ne menjadi M. Itu kalau bentuknya lelehan. Nah, sedangkan kalau misalkan elektrolitnya itu bentuknya larutan, maka kita harus cek dulu si kationnya berasal dari logam apa. Kalau misalkan si ion positifnya atau kationnya itu berasal dari logam golongan 1A atau golongan alkali tanah, kemudian golongan 2A alkali tanah, yang tadi alkali ya maaf, yang golongan 1A alkali dan golongan 2A alkali tanah, kemudian aluminium dan mangan, maka yang tereduksi itu adalah air ya. Jadi kalau untuk larutan dicek dulu nih si kationnya atau ion positifnya itu berasal dari golongan yang mana. Kalau misalkan dia berasal dari golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan, maka kation tersebut tidak dapat tereduksi, dan yang tereduksi adalah air dengan persamaan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Nah, sedangkan untuk kation atau ion positif yang berasal dari selain dari golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan, maka reaksinya adalah sama seperti pada semua lelehan logam tadi, yaitu Mn plus Ne menjadi M. Nah, kemudian kalau misalkan ion kationnya itu berupa asam atau ion H+, maka persamaan reaksinya dapat ditulis dengan 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, kemudian di kutub positif atau reaksi di anoda. Nah, ini kalau reaksi di anoda, yang pertama yang kita lihat itu adalah jenis elektroda terlebih dahulu. Jadi jenis elektrodanya itu logam apa? Kita lihat dulu apakah jenis elektrodanya itu bersifat inert. Inert itu sukar bereaksi ataukah non inert. Nah, dari logam, semua logam yang inert itu ada 3, yaitu PT, C, dan AO. Nah, kalau misalkan elektrodanya itu berupa PT, C, atau AU
anionnya, maka elektrodanya, maka kita lihat dari anionnya. Jadi langsung dilihat dari anionnya. Kalau misalkan elektrodanya PT, C, atau AU. Jadi si PT, C, AU itu diabaikan, kita langsung lihat dari anionnya. Nah, anionnya di sini kalau misalkan anion halida, dia persamaan reaksinya adalah 2Xn min menjadi X2 plus 2Ne. Nah, kalau misalkan anionnya itu berupa ion-ion poliatom dengan biloksi yang tinggi seperti NO3 min, SO4 2 min, PO4 3 min, dan lain-lain, maka di katoda ini yang teroksidasi adalah air, di mana persamaan reaksinya adalah 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, kalau anionnya misalkan berupa basa, maka persamaan reaksinya adalah 4OH min menjadi O2 plus 2H2O plus 4 elektron. Nah, itu kalau elektroda yang kita gunakannya itu bersifat inert, yaitu PT, C, atau AU. Jadi logam yang digunakannya itu PT, C, atau AU, maka kita abaikan dan kita cek si ion negatifnya. Kemudian kalau misalkan si elektrodanya tersebut bukan PT, C, atau AU, atau pokoknya selain PT, C, atau AU gitu, maka yang teroksidasi pada anoda tersebut adalah elektrodanya tadi. Misalkan di sini yang dipakai misalkan selain PT, C, atau AU misalkan besi Fe, maka nanti Fe lah yang akan teroksidasi dengan rumus di sini M menjadi Mn plus Ne. Misalkan kalau Fe berarti Fe menjadi Fe 2 plus ditambahkan dengan 2 elektron. Lalu yang terakhir ada tentang korosi. Nah, korosi ini adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, sehingga membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, contoh peristiwa korosi ini antara lain ada karat pada besi, kemudian pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, untuk proses terjadinya korosi sendiri, ini umumnya kan korosi terjadi pada besi. Nah, yang membuat masalah di sini sebetulnya adalah oksigen, karena adanya oksigen dengan air. Jadi pada peristiwa korosinya logam ini mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Nah, karat logam umumnya itu adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia dari karat besi itu sendiri adalah Fe2O3 NH2O. Nah, itu adalah suatu zat padat yang warnanya coklat merah seperti pada gambar ini ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Yang pertama, ada konsentrasi H2O dan O2. Jadi dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi itu akan lebih cepat berkarat. Nah, selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi juga, perkaratan akan semakin lebih cepat. Nah, hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Kemudian yang kedua ada pH. pH juga ini sangat menentukan, sangat mempengaruhi korosi. Dimana pada suasana yang lebih asam, dimana pH-nya lebih kecil dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat.
sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibandingkan dalam suasana netral ataupun suasana basa. Nah, kemudian yang ketiga, adanya elektrolit. Ya, adanya elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi itu akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anoda kepada reaksi reduksi pada daerah katoda. Kemudian ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat korosi terjadi. Nah, hal ini sebagaimana laju reaksi kimia akan meningkat seiring dengan bertambahnya suhu. Kemudian yang terakhir, galvanic coupling. Ini bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi. Artinya memiliki potensial reduksi yang lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi ke logam kurang reaktif tadi. Nah, hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Nah, efek ini disebut sebagai efek galvanic coupling. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Terakhir ada pencegahan korosi. Nah, yang pertama di sini menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Nah, contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan itu antara lain lapisan cat, lapisan oli dan gemuk. Kemudian lapisan plastik dan pelapisan logam lain seperti memakai Sn, Zn, dan Cr. Sn itu timah, Zn seng, dan Cr itu krom. Kemudian selanjutnya menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda korban. Nah, logam lain yang lebih reaktif dari besi itu seperti seng, krom, aluminium, dan magnesium. Nah, ini akan berfungsi sebagai anoda korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katoda besi. Nah, kemudian cara yang terakhir adalah menyuplai listrik dari luar. Nah, untuk melindungi tangki besi bawah tanah, biasanya yang digunakan itu adalah anoda inert seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, sampai sini